Shalom kasih Kristus, kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita senantiasa. Mari melekat dalam hadirat Tuhan agar Tuhan mengalirkan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu, di mana Engkau terus memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini memberikan kekuatan dan kedewasaan dalam kerohanian kami, sehingga hidup rohani kami terus memberikan buah-buah yang menyukakan Engkau dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tempat perlindungan. Mazmur 18 ayat 2, demikian firman Tuhan, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kekasih Kristus, kata gunung batu dan kubu pertahanan senantiasa digunakan oleh para penulis Alkitab secara khusus dalam kitab Mazmur untuk menunjukkan kepada Allah. Gunung batu dan kubu pertahanan merupakan analogi yang dipakai oleh penulis kitab Mazmur tentang sesuatu tempat yang aman bagi siapapun yang membutuhkan keamanan dalam hidupnya. Itu sebabnya penulis kitab Mazmur mengambil analogi tersebut untuk menjelaskan bahwa Allah itu menjadi gunung batu dan kubu pertahanan bagi setiap kita yang membutuhkannya. Hal ini juga menjelaskan bahwa kekuasaan dan kesanggupan Allah memberi keamanan dan perlindungan kepada kita. Berbicara bukit batu atau gunung batu, Agur bin Yake dari Masa menyampaikan dalam Amsal agar manusia belajar dari 4 binatang kecil di bumi. Salah satu binatang tersebut adalah pelanduk. Amsal 30 ayat 26 mengatakan, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk adalah sejenis hewan menyusui yang berukuran kecil, masih tergolong keluarga rusa. Tetapi ukuran pelanduk dewasa kira-kira sama dengan kelinci. Hewan ini kecil dan lemah. Bayangkan jika hewan yang berukuran kecil ini berkeliaran bebas di hutan belantara. Pelanduk akan dengan mudah menjadi santapan hewan-hewan lain yang lebih besar darinya. Misalnya burung elang akan dengan mudah menyambar pelanduk dan memangsanya. Begitu pula ular dan hewan-hewan buas lainnya. Bagaimana pelanduk mampu melindungi dirinya? Ternyata pelanduk cukup bijaksana untuk membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk melindungi dirinya dari keganasan rimba dengan cara berlindung di balik bebatuan. Jika tidak demikian, rasanya mustahil bagi pelanduk untuk dapat bertahan hidup. Alkitab Perjanjian Lama pun menyebutkan bahwa gunung tinggi dan bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Tercatat dalam kitab Mazmur 104 ayat 18. Manusia seharusnya menyadari bahwa dirinya juga penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Bahkan mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari si iblis yang terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Oleh karena itu, kita hendaknya juga membangun hidup kita di atas bukit batu, yaitu Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali tantangan, gelombang dan badai yang dahsyat yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Kalau kita menjauh dari bukit batu itu, kita akan mengalami kehancuran. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan. Hanyalah Tuhan andalan hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, asal kita berlari dan berlindung kepada Tuhan. Dialah gunung batu yang kokoh, tempat perlindungan, perisai,
tanduk keselamatan dan kota benteng yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadikan dia sebagai kota benteng pertahanan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Kasih Kristus, percayalah, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita bawa rohani kita untuk memiliki keyakinan dalam Yesus semakin kokoh dan kuat. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah gunung batu, kota benteng pertahanan dan perlindungan kekal yang tidak akan pernah berubah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna dan membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami ketika hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kami, tempat perlindungan yang kokoh, yang memberikan satu kekuatan yang dahsyat ketika kami menghadapi berbagai macam badai gelombang hidup. Engkaulah tempat perlindungan kami. Pimpin kami Tuhan, mulai dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya Tuhan, agar kami terus berdiam dan berdiri dalam tempat perlindungan yang kokoh, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan yang menjadi keamanan bagi kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita dengan mengendahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.